Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market kripto, teman-teman. Khususnya setelah dump ya atau flash dump kemarin, dimana kita cukup mengalami penurunan dan kita udah sempat bahas sebenarnya di video yang terakhir. Lalu kita akan bahas sekarang di video ini update-nya bagaimana setelah beberapa hari setelah dump itu. Ya, jadi kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya, teman-teman, likes ataupun subscribe juga. Dan ya, kita langsung masuk aja ke dalam videonya aja ya. Oke, ya mungkin kita coba lihat untuk overall market saat ini lebih ke arah konsolidasi, karena memang biasanya setelah dump itu market akan lebih konsolidasi, tidak terlalu mengalami kenaikan atau penurunan yang tajam gitu ya. Dalam 24 jam terakhir beberapa altcoins mengalami kenaikan seperti FTT, Trump, Dogwave Hat, Gala, Sonic gitu ya. Tapi belum terlalu signifikan sebenarnya ya. Kalau FTT naik kenapa 12%, ini lebih ke arah karena adanya FTX repayment ya. Ini baru newsnya beberapa hari kemarin ya. Jadi baru aja terjadi adanya FTX repayment, jadi akan dibayarkan. Makanya FTT mengalami kenaikan lumayan besar ya, sekitar 12% di kondisi market seperti ini. Tapi beberapa kripto juga mengalami penurunan. Di sini kita bisa lihat juga ya. Jadi nggak semuanya naik, beberapa juga masih lebih ke arah konsolidasi ataupun koreksi sedikit. Nah, kalau kita lihat secara Fear and Greed Index, pun kita di area netral ya. Jadi memang market ini udah kembali ke area fear dan netral, dan kemungkinan kita akan ranging di area ini. Kalau menurut saya mungkin bisa beberapa minggu ke depan gitu. Nah, tapi begini teman-teman, kita coba lihat beberapa beritanya gitu ya, karena ada beberapa berita besar sebenarnya. Nah, salah satunya adalah kemarin setelah market dump gitu ya, Eric Trump atau anaknya Donald Trump sendiri, dia bilang, in my opinion, menurut pendapat saya, it's a great time to add Ethereum atau untuk mulai membeli Ethereum. Bisa dikatakan secara nggak langsung mereka menyuruh ya, atau bilang, oke, beli aja Ethereum gitu ya. Ini padahal anaknya Donald Trump sendiri. Ya, kita tahu market crypto saat ini memang sangat berfokus oleh Trump. Ya, apa yang dilakukan oleh Trump, orang-orang mau tahu gitu. Dan ya mereka bilang beli Ethereum. Tapi setelah dia bilang ini pun ya Ethereum harganya masih ranging aja ya. Tapi nanti kita bahas ya untuk analisa teknikal Bitcoin, Ethereum dan juga Sol di video ini. Jadi stay tune sampai akhir video ya. Nah, kalau kita bahas ya mengenai overall market, ya apakah akan terjadi atau terulang kembali gitu ya seperti siklus-siklus sebelumnya 2013, 2017, 2021 maupun 2025 ya. Ini sebenarnya untuk Bitcoin ya teman-teman, dan Bitcoin ini memang udah mengalami rally yang cukup signifikan. Walaupun misalnya 2025 ini nggak mengalami rally, Februari 2025 ini nggak mengalami rally, saya rasa kenaikan Bitcoin di kuartal 4 tahun lalu ataupun bahkan di awal tahun lalu itu udah cukup signifikan gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah semua berfokus pada Bitcoin tapi nggak berfokus pada altcoins. Jadi altcoinsnya justru melempem, bisa dikatakan nggak terlalu mengalami kenaikan, dan rata-rata malah saat ini lagi di area low-nya, bahkan all time low untuk beberapa kripto. Nah, itu yang akan menjadi concern utamanya. Ya, apalagi kalau misalnya ada potensi Bitcoin mengalami koreksi kembali. Ya, tapi let's see ya, kalau kalian mau hope ya sebenarnya ini cukup make sense ya, karena setiap Februari itu naik. 2013 naik, 2017 naik, 2021 naik juga. Apakah 2025 akan naik? Let's see. Gitu. Tapi another yang mensupport idea ini adalah baru aja hari ini teman-teman ada whale accumulation ya. Jadi ada paus yang mengakumulasi, bahkan mereka beli sekitar 30.000 Bitcoin. Jadi di saat mungkin orang-orang agak fear gitu ya, ada whale yang ternyata membeli Bitcoin gitu. Jadi ini adalah satu hal yang mungkin cukup positif gitu. Tapi saya rasa di cycle kali ini demand itu fokusnya di Bitcoin aja gitu ya. Altcoins mungkin cuma beberapa segelintiran aja ya. Rata-rata fokus di Bitcoin only ya. Kenapa? Karena salah satunya institution sudah punya akses dan mereka lebih tertarik di Bitcoin. Tapi nggak apa-apa, ada beberapa altcoin update teman-teman. Salah satunya adalah Bera. Ya, mungkin teman-teman udah tahu Bera Chain. Bera Chain ini salah satu project yang besar. Kalian bisa lihat bahkan followers Twitternya itu udah hampir 1 juta ya. Ini udah 900.000 followers. Ini salah satu yang cukup besar, dan ternyata Binance mengadakan hodler airdrop gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang memang hold BNB di Binance, itu kalian akan mendapatkan Bera token.
ya. Ini akan cukup menarik. Jadi saya pribadi melihat BRC ini menjadi salah satu yang berpotensi. Namun dengan keluarnya di periode market agak sedikit choppy, sedikit kurang positif, ya kita akan lihat secara price actionnya sendiri. Dan another thing adalah BRC udah di delay cukup lama ya, berbulan-bulan. Jadi ya kita akan lihat secara price actionnya. Tapi ya ini salah satu kelebihannya lah. Kalau misalnya teman-teman yang memakai Binance atau bahkan hold BNB, kalian akan mendapatkan airdrop seperti ini. Ya saya rasa udah hampir 5 atau 6 airdrop dalam 2-3 bulan terakhir untuk kalian yang hold BNB doang. Jadi nggak usah ngapa-ngapain, ternyata kalian dapat uang gratis. Ya, ini salah satunya kelebihannya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai Binance ya feel free aja, ada link saya di deskripsi, kalian tinggal langsung cek aja ya. Nanti mungkin saya buat satu video khusus untuk bahas potensi dari BRC ya. Nah, kalau kalian lihat di awal video saya sempat bahas ya, dimana mungkin market akan konsolidasi. Kenapa? Salah satunya ini teman-teman ya, ini dari Matthew Hyland, dia bilang considering this was the largest liquidation event in crypto history. Maksudnya hari Senin kemarin yang pada saat market drop itu, ini menjadi the biggest drop lah, dan likuidasinya besar, bahkan sampai 10 miliar dolar estimasinya kalau real numbersnya gitu. Tapi kalian bisa lihat khususnya untuk Ethereum ya, Ethereum dan beberapa altcoins. Biasanya ini dia ngambil dari data 2020 dan 2022. Setelah mengalami penurunan, ini juga setelah mengalami penurunan akan membutuhkan waktu untuk naik kembali. Jadi nggak langsung akan dia baru turun tiba-tiba langsung naik lagi. Rata-rata ini sekitar berapa nih? Sekitar 2 bulan ya, dari Maret ke bulan Mei, dari November ke awal Januari gitu, baru bisa kembali lagi ke area semula. Jadi saya rasa juga ya mungkin market akan cenderung seperti ini, konsolidasi, tiba-tiba mungkin ada good news baru mulai naik seperti ini. Boom, ada good news, ini mengalami kenaikan cukup signifikan, hijau terus. Ya, ini untuk Ethereum. Dan kalau menurut saya pada saat Ethereum mengalami kenaikan ini money mungkin akan flow-nya akan lebih dari Ethereum mungkin masuk ke altcoin, seperti yang dulu lah altcoin season, yang mungkin orang-orang sekarang udah nggak percaya bahwa altcoin season itu akan terjadi. Saya rasa masih ada potensi gitu ya. Dan ya kita bisa lihat Ethereum lagi diakumulate dan mereka udah receive terlalu banyak hit juga kalau menurut saya, dan akan ada saatnya dimana Ethereum ini akan outperform the market gitu. Tapi bukan artinya beli aja Ethereum, tapi nanti kita akan bahas secara teknikalnya untuk Ethereum juga di video ini. Nah, kalau kita lihat secara short term untuk Bitcoin liquidation heat map-nya sendiri, saat ini di area kisaran 99.000 ini ada area likuidasi yang cukup besar. Jadi ya mungkin short term Bitcoin possibly ke area 99.000. Nanti kita coba lihat aja di chartnya ya, di grafiknya. Ya, terus di area kisaran 96.000 juga bisa dikatakan menjadi area support. Tapi ya overall market ya konsolidasi aja di area ini ya. Nah, kita akan coba bahas ke teknikal teman-teman. Tapi sebelum bahas ke teknikal, saya remind teman-teman juga Laba Lab atau eksklusif Michael Wyan punya community teman-teman ya, ini paid membership, kalian bisa join ya. Kita lagi open batch di bulan Februari ini, jadi kalau kalian yang tertarik bisa ikut aja 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan ya. Walaupun market lagi down, sebenarnya ini justru waktu yang menarik gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini kita akan grinding, akan belajar trading, akan belajar futures gitu ya. Lalu ada airdrop juga yang akan kita share, kalian bisa lihat dari sini. Dan ini saya dan tim juga, kalian bisa cek ini beberapa update-nya aja. Ini sekilas lah, ini saya update hampir setiap hari at least saya ada update di dalam Discord ini untuk market outlook-nya. Jadi ya kalau kalian yang tertarik mau tahu, feel free ya, langsung coba aja. Bagaimana caranya, tinggal cek aja di deskripsi. Join dulu yang pastinya untuk ke Discord-nya. Ada yang free access juga kok, jadi kalian bisa tetap mendapatkan informasi yang ada, yang nggak usah bayar. Tapi kalau yang mau lebih ya bisa ambil yang membership ini, yang 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, atau bahkan 1 tahun. Nah, sekarang kita bahas ke teknikalnya ya. Untuk ke teknikal, nah ini kalau kita lihat Bitcoin ya, kemarin ini saya sempat bahas nih, ini saya juga bahas di Laba Lab, dimana potensi Bitcoin udah hit ke 101, saya udah sempat bahas, lalu mengalami penurunan ke area 98an. Jadi ini outlook yang saya share lebih eksklusif di Laba Lab, tapi ini kita dilihat dulu. Nah, what's next dari sini? Yang pertama adalah area ini udah diambil ya. Kalau saya rasa justru mungkin ada kemungkinan yang tadi 99 atau Bitcoin untuk testing ke area atas ini ada possibility gitu ya. Ini naik sekitar 1,2%. Mungkin nggak terlalu banyak sih, karena cenderung sebenarnya kalau menurut saya agak cukup kenaikan ini udah cukup besar. Kenaikannya turun,
tiba-tiba naik 11,8%, hampir 12%. Jadi ya mungkin market akan konsolidasi. Jadi kalau misalnya kita naik kembali ke area ini, reclaim area warna kuning ini gitu ya, garis warna kuning ya, kemungkinan di sini akan mulai mengalami penurunan lagi gitu. Jadi overall sebenarnya Bitcoin menurut saya akan lebih konsolidasi aja sih, nggak akan terlalu banyak pergerakan yang besar, dan possibly adalah ya untuk testing range lows lagi di sini. Gitu. Jadi istilah kalau misalnya ini tren ini masih intact, masih cukup kuat ya, mungkin dia bisa testing ke area ini 93-an, sekalian ngambil liquidity di bawah sini yang nanti akan terbentuk karena kan waktu orang akan trading di sini gitu ya. Dan ini liquidity area ini akan lebih besar, terus ngambil liquidity di sini baru mungkin possibly naik lagi, tapi market akan ya lebih ke arah sideways. Sebenarnya kalau kayak gini enaknya ya buat trading sebenarnya kalau menurut saya. Nah, itu untuk Bitcoin ya teman-teman. Seperti yang kita udah bahas di video, kita akan masuk ke dalam beberapa altcoins ya. Kita mulai dari Ethereum. Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan di tangan teman-teman semua. Nah, altcoins karena saya jarang bahas, kita di time frame 12 jam aja ya. Untuk Ethereum, nah untuk Ethereum sebenarnya ini salah satu altcoins yang bisa dikatakan break trend lah teman-teman, break structure-nya juga, karena kita bisa lihat ini Ethereum mengalami kenaikan di bulan November, lalu mulai naik, dan ya di bulan Februari, awal Februari ternyata dia round trip istilahnya. Jadi kalau misalnya kalian beli di sini gitu ya, naik gitu ya, ngikutin naiknya. Naik 68% ya, kalau misalnya di sini naik 68%. Tapi overall terus dia turun lagi ke bawah. Jadi udah kembali lagi ke area sama dalam waktu yang mungkin kisaran 100 mungkin kisaran ya 2 bulanan, 2 dan 3 bulanan lah. Jadi bisa dikatakan ya itu kembali ke area entry. Namun yang kita bisa lihat memang Ethereum ini kembali lagi ke zona point of controlnya lagi. Ini area yang sebenarnya cukup menarik. Garis kuning ini kisaran 2400. Nah, ini akan provide sebenarnya strong support menurut saya untuk Ethereum. Dan kalau kita lihat kemarin, Ethereum sempat wick ke bawah ke area kisaran 2100. Jadi ada possibility di bawah sini, karena di sini wicknya cukup besar. Kalian bisa lihat nih, shadow candle ini cukup besar, dan ini akan menjadi area liquidity untuk diambil oleh whale lah, atau market maker bisa dikatakan. Jadi ya mungkin di area ini. Kalau menurut saya ini akan menjadi area yang cukup menarik untuk membeli Ethereum, itu di kisaran area 2300-2400. Ya kalau memang itu terjadi lagi penurunan, ini kisaran 15%-an untuk dropnya ya overall. Ya ini untuk Ethereum. Tapi kalau misalnya ternyata dia break area 2200 ini, di area ini 2200 teman-teman. Nah, ini saya tandain juga. Nah ini kalian harus was-was ya, karena pada saat break 2200 saya rasa nextnya akan ada ke 1800, which is ini akan cukup dalam juga, sekitar 36% ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin ternyata drop area 90.000 itu nggak menahan, Bitcoin ke bawah 80.000 ya, Ethereum kita expect bakal bisa ke 1800 gitu ya. Ini untuk Ethereum. Lalu kita bahas mengenai Solana juga. Solana gimana? Nah, beda dengan Ethereum. Kalau Solana overall sebenarnya masih cukup menarik karena dia masih di area trendline-nya ini, masih ngetes gitu. Jadi secara structure pun menurut saya belum break, dan ya masih relatif cukup kuat. Namun ketika struktur ini atau trendline ini ke break, atau bahkan dia break area di sini saya ada zona box warna biru teman-teman. Ketika support area ini di break, jadi ada 2 support di sini, area ini. Lalu juga ada area di trendline, lalu ada di box juga. Tapi ketika 2 area ini mengalami penurunan, dia breakdown. Nah ini harus was-was untuk Solana. Ya saya tahu Solana ini akan ada unlock ya dari FTX juga ya, dari korban FTX itu di kisaran bulan Maret. Jadi potensi akan ada selling pressure juga. Jadi harus was-was juga kalau untuk Solana ya. Jadi overall ini aja. Ini cukup menarik, tapi ini untuk short term aja sih kalau menurut saya. Kalau misalnya kalian mau beli di area support kisaran 195 atau under $200, itu menarik, tapi ya kalau nggak kuat langsung di cut aja, lebih karena untuk trade secara short term. Jadi overall mungkin ini aja untuk review market crypto hari ini ya, Bitcoin, Ethereum, Sol kita udah bahas juga teman-teman. Dan ya kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe teman-teman. Dan sekali lagi thank you all for watching, dan ya see you all in next video. Bye bye.